Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Yuk, kita mulai ceritanya. Desa kecil di perbatasan itu tampak tenang di siang hari, tapi warga setempat tahu ketenangan itu hanya di permukaan. Sudah beberapa bulan terakhir, kejadian aneh terjadi tanpa penjelasan. Petani jatuh sakit tiba-tiba, ternak mati tanpa sebab, dan yang paling mengkhawatirkan, sekelompok prajurit yang sedang patroli ditemukan pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Orang-orang mulai berbisik menyebut nama yang semakin santer, Malika, sang dukun sakti. Komandan Satria duduk di dalam pos militer sederhana, mendengarkan laporan dari prajuritnya. Lagi-lagi warga melaporkan adanya kejadian aneh. Komandan, ujar Serma Bayu, wajahnya terlihat sedikit cemas. Kali ini seorang dukun desa yang mencoba melawan wanita itu malah lumpuh seketika. Orang-orang makin takut. Satria menghela napas pelan. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul. Tapi, kejadian ini sudah terlalu sering untuk dianggap remeh. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri fenomena Malika. Pagi itu, Satria tiba di sebuah rumah kayu tua di tengah hutan, tempat yang disebut-sebut sebagai kediaman Malika. Ia melihat seorang wanita berkulit hitam dengan sorot mata tajam sedang duduk bersila. Bibirnya bergerak pelan seperti merapalkan sesuatu. Angin berhembus lebih kencang dan bulu kuduk Satria meremang. Tapi, di sana Satria memutuskan untuk mendekati wanita itu. Malika mengangkat wajahnya dan menyorong ke arahnya. "Aku sudah tahu kau akan datang, Komandan." Suaranya serak, meskipun jaraknya jauh. Satria terkejut, tapi ia tidak mundur. Wanita itu bangkit perlahan dan melangkah keluar rumah. Satria pun memutuskan untuk berhadapan langsung. Di depan rumahnya, Malika menatap Satria dengan ekspresi penuh percaya diri. "Aku sudah mendengar namamu, Komandan Satria," katanya. "Ku dengar kau tidak takut pada kekuatan gaib." Satria menatapnya balik, tak menunjukkan sedikit rasa gentar. "Bukan tak takut, Malika. Aku hanya tidak percaya itu," jawabnya. Malika tersenyum tipis. "Karena keyakinan yang benar adalah perlindungan terbaik," timpal Satria. Malika menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Rasa ragu. Malika menatap Satria lekat-lekat, matanya menyipit seolah berusaha membaca sesuatu yang tak terlihat di balik ketenangan prajurit itu. Angin masih berhembus kencang. Tetapi Satria tetap berdiri kokoh tanpa sedikit menunjukkan tanda-tanda ragu. "Menarik," gumamnya pelan. "Jarang sekali ada orang yang bisa berdiri di hadapanku tanpa terpengaruh." Ia melangkah maju. Jarak di antara mereka meregang. Malika mengangkat Arya. "Kau tahu siapa aku?" tanya Malika. Namun, Komandan Satria hanya mengangguk. "Aku tahu namamu dan aku tahu itu. Kau pasti tahu bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan." Ia mengangkat tangan kanannya perlahan. "Kau ingin aku bukti apa?" Komandan Satria tidak bergeming. "Ini bukan trik sulap. Ada sesuatu yang menakutkan dengan itu." Malika terkekeh pelan. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku bukan dukun rumahan," bisiknya. Ia meludahkan apa itu ke tanah di depan Komandan Satria. Lalu, rerumputan kering yang disentuhnya berubah jadi abu. Namun, ekspresi Komandan Satria tetap tenang. "Apa kau tidak takut?" Ia menatap Komandan Satria. "Tak ada gunanya aku takut." "Jadi untuk apa aku takut?" jawab Komandan Satria. "Aku tak tahu kenapa kau tidak takut," bisik Malika. Komandan Satria hanya tersenyum tipis. "Malam itu saja. Aku terima tantanganmu, Malika." Dan keahlian Komandan Satria begitu nampak. Malam itu, di ruangan udara yang hampa dan di tengah ketenangan itu, mereka bertarung. "Aku punya sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa," kata Malika. Namun, Komandan Satria tetap duduk diam tak membiarkan ketakutan masuk ke dalam dirinya. Malam baru saja dimulai. Ruangan itu terasa semakin gelap, seolah cahaya dari luar tak lagi mampu menembusnya. Komandan Satria tetap duduk tegak, matanya menatap lurus ke arah Malika yang masih terpejam.
Suara lirih mulai terdengar di sudut-sudut ruangan, seperti bisikan-bisikan samar yang mengalir di udara. Hawa dingin menjalar di tengkuknya. Komandan Satria tidak bergeming. Kali ini, bayangan itu bergetar lalu mundur perlahan, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Malika mengerutkan kening, menatap Komandan Satria. Kali ini, ia merenggih lebih waspada. Ia mengangkat tangannya, dan dari lantai yang terbuat dari kayu itu, muncul retakan kecil yang merambat seperti akar. "Masa kau tidak menyerah?" kata Malika. Komandan Satria tidak bergeming. "Kapten, jangan bergerak." Dari tangannya, bayangan hitam merambat di lantai, seakan menjadi sesuatu yang menakutkan. Komandan Satria tidak bergeming. "Kau bisa bertahan sejauh ini tanpa menunjukkan ketakutan sedikit. Kenapa kau tidak takut?" bisik Malika. Komandan Satria menatapnya. "Hanya kau yang takut." Komandan Satria menatapnya perlahan. "Komandan, kau ingin tahu ia manusia?" Komandan Satria menggelengkan kepala. "Aku sudah berhadapan dengan banyak hal di hidupku, Malika. Ketakutan itu ada di mana-mana." Kata-kata itu menggema. "Ada sesuatu di mana kau tidak bisa membuatku takut." Komandan Satria tersenyum tipis. "Kau sudah melihatnya sendiri." Malika menahan napas. Ia ingin menyangkal. Namun kenyataan bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan tak mampu membuatnya unggul, membuatnya terkejut. Malika merasakan ada celah kecil yang mulai terbentuk dalam keyakinannya sendiri. Sesuatu yang selama ini ia yakini tak tergoyahkan. Kini, ia melihat Komandan Satria bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teka-teki yang harus ia pecahkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai meragukan apa yang selama ini ia yakini. Cahaya fajar menyusup melalui celah-celah dinding, menerangi ruangan yang semalam dipenuhi oleh bayangan dan bisikan. Malika masih duduk di sudut, matanya menatap lantai tanpa fokus. Tidurnya gelisah, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Di sisi lain ruangan, Komandan Satria sudah bangun lebih dulu, menyelesaikan salatnya sebelum akhirnya beranjak keluar. Udara pagi terasa sejuk, tetapi tidak bisa menenangkan kegelisahan di hati Malika. Ia keluar dari rumah kayu itu, menemukan Komandan Satria tengah berdiri di dekat sumur mencuci wajahnya. "Kau tidak lelah?" tanyanya, mencoba memahami kesunyian. Komandan Satria menoleh, tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa dengan malam-malam yang lebih berat dari ini." Jawaban itu membuat Malika terdiam. Ia tahu, bukan hanya fisik Komandan Satria yang kuat, tetapi hatinya. Malika melangkah mendekat, membiarkan udara pagi membelai wajahnya. "Apa kau pernah merasa ragu?" tanyanya tiba-tiba. Komandan Satria mengangkat alis, lalu menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Setiap orang mengalami itu, Malika. Tapi aku tahu arah tujuanku, dan keyakinan itu tak akan goyah." "Apa yang kau cari?" tanya Malika. Komandan Satria tersenyum. "Aku mencari kebenaran, bukan hanya mengikuti apa yang sudah ada, tapi berpikir." Jawaban itu menusuk Malika. Dari yang ia tahu, bahwa meragukan sesuatu bisa menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih besar. Tiba-tiba, suara derap langkah terdengar dari kejauhan. Komandan Satria langsung menoleh, naluri militernya bekerja dengan cepat. Tak lama seorang prajurit muncul dari balik pepohonan. Wajahnya serius. "Komandan, kami menemukan sesuatu di hutan." "Jejak kelompok separatis," lapornya. Komandan Satria mengangguk. "Berapa orang?" "Setidaknya 5. Mereka bergerak cepat." Malika memperhatikan Komandan Satria yang langsung bersiap tanpa banyak berpikir. Ia berkata, "Aku ikut." Komandan Satria menoleh, terkejut. "Malika, ini bukan tempatmu." Malika tersenyum tipis. "Jangan khawatir, aku tidak semah itu." Mereka berdua kemudian bergerak cepat menuju hutan, mengikuti jejak yang Komandan Satria belum bisa pahami. Untuk pertama kalinya, ia memilih untuk mengikuti seseorang, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk mencari jawaban. Jejak kaki di tanah masih basah oleh embun pagi.
Komandan Satria bergerak cepat, tubuhnya rendah, mata tajam mengamati sekitar. Malika mengikutinya dengan gerakan ringan, nyaris tanpa suara. Ia tak lagi ragu. Ada sesuatu yang harus ia saksikan sendiri, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Dari balik pepohonan, mereka melihatnya. 5 pria bersenjata bercakap dalam suara rendah sambil mengamati peta yang mereka bentangkan di atas tanah. Komandan Satria mengangkat tangannya memberi isyarat kepada prajuritnya agar bersiap. Namun, sebelum perintah diberikan, Malika melangkah maju. Komandan Satria menahan napas. "Apa yang kau lakukan?" bisiknya. Malika mengangkat tangannya. Ini akan jauh lebih mudah. Malika berada di pihak mereka, tetapi perempuan itu kini berdiri di antara mereka dan musuh. Komandan Satria melihat peluang. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan Malika. "Kalian bisa terus berperang," katanya.